Pernah capek nggak sih Pak sebagai owner? Justru saya nggak punya kerjaan, makanya saya nggak bisa ngomong capek. Ini hari ini saya kedatangan teman-teman dari Katek Bogor yang sowan ke tempat saya ya. Sowan ke tempat saya, kita mau sharing ceritanya. Yuk, tanya lagi. Nah, yang mau tanya pertama itu gimana sih Pak masa kecil Mas Iam ini? Mas Yam. Mas Yam, oke. Mas Yam kok bisa gitu untuk menjadi seperti ini? Gimana sih ekosistem di rumah tangga seperti apa? Kayak gitu loh Pak. Mungkin. Oh, kalau itu kan kita historical ya, Iya, secara kehidupan. iya. Itu kan nggak bisa dipilih sebenarnya kan. Kita terlahir di mana, dari kampung, dari kota, apa segala sesuatu. Kalau kebetulan kita itu gen 80 ya, lahir di 70 jadi besar di umur 80. Itu emang generasi emas sebenarnya karena kita pada masa transisi antara orang-orang klasik masuk ke dunia modern. Nah, ini di kecil saya akhirnya kuat di situ kan karena kita belum ada teknologi kayak sekarang. Akhirnya panjang dan kita bisa melewati dengan keterbatasan di kampung, survive hidupnya kan. Oh, Sampai kemudian kita terakhir kita karena kita ikatek ya, sampai terakhir kita bisa kuliah di ATK itu loh. Politeknik ATK itu satu pencapaian. Yang dulu juga kita aja kuliah di kampus ATK itu agak malu sebenarnya. kenapa tuh Pak? Kenapa Kurang milih ATK tuh Pak? kurang pede dulu kan. Kenapa? Kalau kita tuh pasti ada orang-orang yang kayaknya tuh tersasar. Nah, kalau kita survei ya 90 80% lah kuliah di ATK itu karena bukan maksud hati ya. Nah, itu. Dan hampir semua yang datang ke Sikat Bogor pasti jawabannya Iya, seperti itu. jawabannya. Kecuali anak-anak sekarang mungkin ya. Nah, Anak-anak Gen mungkin Z ini mungkin emang udah ada effort untuk ke ATK itu kan. untuk ke ATK. Karena sekarang juga ada anak magang itu kalau saya tanya kenapa kuliah di ATK? Karena emang kalau nggak historis dari bapak ibunya yang kuliah di sini atau leknya atau saudaranya. Iya, Kalau nggak emang dia udah tahu karena sistem informasi kan. iya. Kuliah ATK nanti gampang kerja itu kan faktornya itu. Tapi nyatanya sekarang enggak. Nah, ini nanti akan kita kulik nih kenapa itu kan. Kenapa dulu ATK itu paling gampang kerja, kenapa sekarang nggak bisa kerja? Nah, ini yang harus diperbaiki. Gitu. Tapi saya pengen balik lagi ke yang kata saya ekosistem di masa kecil Mas Iyam. Itu tuh kayak kita tuh sampai bisa punya pabrik intinya kan sampai saat ini tuh itu tuh ada nggak sih peran orang tua yang emang entah itu hal mendidik entah itu emang orang berada gitu loh Pak. Kalau berada sih nggak, kita sedang-sedang saja ya. Sedang-sedang Kita aja. sedang-sedang saja. Nyatanya bisa kuliah kan berarti itu kalau di kampung udah grade-nya agak tinggi sedikit lah ya kalau Iya. sampai kuliah karena sepantaran saya nggak kuliah gitu kan. Jadi ketika kita bisa kuliah itu kalau dibilang nggak ada ya gimana, kalau dibilang ada ya kurang gitu loh karena kuliahnya ATK kan. Dan zaman saya satu minggunya cuma 25.000 Iya kan lewat iya saku. benar ada benernya Gitu. juga. Terus kita ngomongin Bapak bisa masuk ATK. Di ATK dulu gimana sih Pak? Yang dulu itu Bapak organisasi kah atau Bapak aktif di manakah atau bagaimana sih kuliahnya kayak gitu? Kuliah, nah ini nih kalau ngomongin kuliah itu saya paling nggak mau biasanya dijadiin narsum ya. Kenapa tuh Pak? Karena background akademik saya jelek gitu kan. Apalagi angkatan saya itu paling parah, angkatan saya itu kuliah bisa 5 tahun Bawa itu rombongan nih Pak, iya, bawa rombongan nih. ini udah rasis angkatan ya. Iya. Jadi angkatan saya itu rata-rata di atas 5 tahun lulusnya itu 80%. Itu kenapanya itu kenapa? Ya musuh terbesar saat kuliah adalah males, musuh Ya, terbesar. ya Jadi itu pinter sih diakuin sebenarnya, Diakuin. pinter itu kan hanya karena kita rajin ya. Ketika kita nggak rajin ya akhirnya jadi goblok gitu. Hmm, iya. Begitu. Tapi dari zamannya kuliah itu tuh 5 tahun itu karena kadang kan ada mahasiswa-mahasiswa kita tuh kayak emang punya usaha sendiri, udah mulai-mulai saya pengen ini nih, pengen ngejualin dompet kayak atau apa. Karena Masih yang dulu kayak gitu. ya itu karena main sebenarnya. Main Apalagi ya. kalau saya kan hobi naik gunung juga kan. Jadi dulu naik gunung aja mid semester aja ya. Kalau sekarang UTS ya. Itu aja kadang nggak ikut gitu. Mending naik gunung gitu. Saking parahnya itu.
Di organisasi paling kita aktif di situ. Kalau sekarang apa namanya? Iya, Makupela ya, Makupela ya. Oh, Nah, berarti dulu dulu kita organisasi sebelum Makupela. satu grade sebelum Makupela 001 itu kita. Oh, Habis iya. itu adik kelas saya baru keluar Makupela. Kalau dulu kita sporadis aja, semua naik gunung udah gitu aja. Terus pertama kali kerja itu gimana sih, Pak? Pertama kali kerja, nah ini yang harus jadi prinsip ya. Anak-anak yang magang di sini itu pasti kalau kerja, kalau magang di sini itu saya suruh emang nawa itu kuliah di ATK biasanya karena pengen cepet kerja. Kemudian kalau saya ngasih tahu mereka, kamu boleh kerja tapi jangan betah itu. Itu yang Kenapa? Nah, saya ini masukin. menarik nih. Ini menarik ini. Karena sebenarnya ATK itu kalau bisa keluar itu entrepreneur sebenarnya. Nah sekarang kita lihat kita itu menang nggak sih di dunia sepatu itu? Yang katanya kita itu master of shoes ya, Hmm, master of footwear itu Iya, kan kita iya, itu iya. ya. Di dunia sepatu harusnya Tapi kita saya itu pengen saya pengen jawabannya dari Mas Iam sendiri dong. Ini menang atau enggak? di dunia sepatu Iya, di dunia kalah. kalah. Kita itu kalah. Kita itu bekerja, Dan itu mengakui benar-benar. mengakui. Kita itu ATK itu sebatas pekerja di dunia entrepreneur masih kalah kita. Jangankan ngomongin sepatu ya, produk sepatu, cuci sepatu aja kita kalah. Ayo Ya, cuci sepatu itu apakah orang ATK yang pegang? Enggak kan? Dokter Tirta kan? gitu. Iya, iya. Dan Dokter Victor bukan ATK. Nah, itu. Ya kan yang emang branding orang-orang yang tahu kayak gitu. Itu kan istilahnya kalau di dunia keilmuan ATK kan cuci sepatu itu kelas apa sih kita itu loh kan? Iya, Itu iya. aja kita nggak megang kan? Iya, Kita nggak bisa menguasai di dunia itu. Apalagi dunia branding ya. Itu yang masih jauh kita. masih jauh. Nah, karena kalau kan saya kerja juga, jadi saya kerja itu totalnya 14 tahun kalau nggak salah. Tapi dari 14 tahun itu 7 kali kalau nggak salah saya pindah kerja. Wow, Karena 7 prinsip kali. saya kerja itu fasenya itu hanya 3 tahun. Tapi itu di Jabodetabek semua. Bogor, di Bogor tiga tempat hampir di Bogor. 3 tempat. Tapi selalu sepatu. Selalu sepatu. Kitahnya kan kita. Iya. Manhajnya manhaj footwear gitu. Nah, ini yang kalau saya tadi ya membuat fase kerja itu 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun itu harus pindah. Karena kalau nggak pindah itu di zona nyaman kita. Wow. Dan itu mematikan daya berpikir kita. Sedikit tertampar ini. Iya betul. Iya. Emang nampar ini sengaja. Nih kita bayangkan Apalagi yang di belakang layar kita. di dunia industri, Iya. dunia perburuhan, nggak ada ceritanya gaji naik 100% dalam 3 tahun. Dan ini Harus pas kita banget. tempuh paling nggak 10 tahun kan. Bisa gaji kita masuk nih 2 juta, nanti 10 tahun lagi baru 4 juta. Karena hanya 10%, 15% gitu kan. Iya. Nah, salah satu cara untuk bisa kita melesatkan gaji kita itu kan salah satunya hanya dengan hijrah kan, berpindah perusahaan. Iya. Karena akan nego ulang kan. Iya, iya. Benar. Kalau hanya di situ mau segini nggak mau ya udah. Nah, ini kan yang paling bagus itu kenapa berpengalaman 3 tahun gitu. Syarat-syarat itu paling sering begitu kan. Nah, Iya. itu sebenarnya coding gitu kalau kita mau lihat. Maksudnya Ketika itu apa kita 3 tahun harus pindah Oh. karena itu buat menaikkan taraf gaji kita kan. Nanti 3 tahun lagi pindah lagi. Kalau 3 tahun kita nggak pindah, zona nyaman tadi yang saya bilang. Nanti akan merasa nyaman udah dengan siklus di perusahaan, dengan ekosistemnya udah nyaman. Mau keluar, udah 3 tahun setengah, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Mau keluar lagi sayang, pengesangon apa kan, nggak Nah, kelar nanti. itu. Nah akhirnya kita sampai pensiun, akhirnya nggak ada yang mau merintis karir di dunia di entrepreneur. Entrepreneur. Mendirikan pabrik. Itu gimana? Kalau Sejarahnya? takdir sih sebenarnya, Wow. takdir ini Agak kan berat ini, Pak. Kalau takdir berarti saya nggak punya takdir nih usaha berarti. tidak mengkhianati hasil. Iya, benar. Kalau kamu kuliah dari ATK selesai kerja, itu usahamu hanya kerja kan, Iya. tidak mau usaha untuk entrepreneur kan. Oh. Ya kamu usaha di karir ya akhirnya akan berkarir terus sampai nanti pensiun gitu kan. Nah kalau kita nekat nih keluar nih gitu kan. Nekat keluar merintis berarti kan ada yang dimulai. Kalau cuman angan-angan nanti kalau saya keluar dapat pesangon 300 juta baru bikin sepatu gini biasanya nggak berhasil saya liatin karena udah tua ya kan, energinya beda,
Rata-rata saya lihat begitu, ketika mau pensiun bikin usaha itu jarang jadi. Jarang jadi ya, Pak. Karena Tapi ada yang mulai usaha dari dia muda kan, masa iya sih gitu loh. Karena ya, ketika udah tua kan spiritnya beda, udah gitu saya modal uang aja lah gitu kan. yang sana Gampang, ngerjain gampang gitu kayak kan. gitu Nah, kalau kan. kita kan dari transisi begini, dari nggak punya uang secukupnya gitu kan. Hmm. Mulai nanti kan kapitalnya nambah-nambah akhirnya jalan gitu. Terus Getske. Get ke. Iya, kenapa Getske dan kok bisa itu penjualannya tuh di online lumayan tuh, Pak? Get ke itu sebenarnya kalau filosofinya bahasa Jawa kan Mas. Bahasa Jawa. Get Apa ke, tuh? di get ke, Di Getke. di get ke, di get ke aja udah gitu kan. Jadi Digasin aja. dia gasin. Jadi ini dimulainya saat COVID. Kan Coffee. saya pabrik insol, banyak pabrik yang shutdown kan gara-gara COVID. Awalnya Getske kan yang saya tahu itu dari Sol dulu kan. Insol. Insol. Enggak. Oh iya, kalau kita penetrasi pasar awal emang dari insol. Insol. Kan kalau konten itu ada hook kan. Iya. Di dunia bisnis juga sama, ada hooknya. Apa tuh? Dunia artis juga ada hooknya kan. Semua. Ada artis yang kontroversi doang kan. Dari situ baru dia ada bundi-bundi kan. Iya, iya, Sama, iya. kita juga bisnis Getke itu hooknya insol. Insol. Karena potensi yang ada waktu itu insol. Nggak ada kerjaan insol. Dan saya lihat di market Indonesia itu belum ada yang jualan insol. Kan aneh kan. Iya. Jualan kok insol gitu. Dia jual eceran lagi gitu. Tapi dari kan ceritanya karyawan bisa punya pabrik, bisa tahu sistem pabrik tuh kayak gimana tuh, Pak? Karena saya orang pabrik. Iya orang Dan pabrik saya di dong, tapi pabrik dulu. tidak semua orang bisa menguasai gitu loh, Pak. Nah, gini nih. Gimana tuh? Apa yang Bapak pelajari gitu loh, Pak? Itu tadi saya itu paling tidak suka di zona nyaman. Waktu kerja di pabrik juga sama. Di kerja di pabrik itu kan hitohnya anak ATK itu desain kan. Pattern desain itu udah kayak paling bangga itu kerja. Bagian apa? Desain, pattern gitu kan paling bangga. Nah, saya nggak mau di situ. Karena saya lihat 24 hours ini kita mikirnya hanya pola gitu. Nah, akhirnya saya mencoba di dunia lain. Saya minta diproduksi aja. Wow, Megang lah assembling saya. berat nggak itu? Memanage orang kan. Pertama kali megang satu line itu kan 90-an. Iya, 60, habis itu lama-lama produksi. Terakhir paling jomplang saya di marketing terakhir. jomplang. Kok bisa masuk ke marketing itu? Karena kebutuhan pada saat Karena itu. boring tadi, karena nggak mau di zona nyaman. Saya itu di pabrik itu paling hanya butuh 6 bulan saya biasanya. Oh, Meredus sebuah perusahaan itu biasanya butuh 6 bulan. Saya di Bogor tau lah, di Bogor saya ada beberapa pabrik safety yang dari karakter home industry saya rubah jadi karakter industri itu ada. Saya hanya butuh 6 bulan. Biasanya setelah 1 tahun itu saya udah mulai boring bekerja itu. Karena nggak ada tantangan hal lagi. lain lagi udah. Makanya saya habis itu pindah lagi. Nah terakhir saya akhirnya di marketing. Karena udah sangat menguasai sepatu ngapain gitu kan. Ngomongin sepatu safety itu kayak ngimpi aja udah gitu loh. Ini selesai gitu kan. Akhirnya saya di marketing aja lah gantian. Jalan di marketing. Nah di factory terakhir sampai di operational manager. Sampai Dan di itu operational itu manager. itu terakhir terus langsung Langsung dari operational manager saya di marketing. resign habis. Habis marketing resign. Karena udah mau apa lagi udah kan. Resign menerapkan yang kita punya, yang ilmu yang ada. Karena ternyata dari marketing inilah kita bisa tahu seluk-beluk dunia penjualan ya, belantik ya. Perbelantikan. Punya pabrik. Ada nggak sih Pak gagalnya sebenarnya dari COVID? Banyak, Banyak. banyak. Dan itu kembangnya orang usaha ya. Kalau kita nanya Kembangnya. lah, coba tanya teman-teman di Katek yang punya bisnis ya. Iya, Ada nggak sih uang yang hilang? Itu pasti banyak. pasti banyak. Pasti banyak. Kayak ini mah sama ya. Kita sama. Dan itu jadi review kita kan. Kalau di pabrik pernah tagihan apa sampai sekarang hilang aja banyak gitu kan. Berapa M itu ada kita itu. Kalau di sepatu juga ada kita hilang temen ini sampai diembat duitnya juga ada sama. Oh, Tapi itu kan tapi itu ranah iya, agak dalam ya. jadi nggak harus jadi nggak harus stres loh berangkat rezeki udah gitu aja. Oh,
Nah ini yang nanti kalau kita ngomongin panjang sampai ke sisi religinya itu kan, membangun usaha itu nggak hanya dengan matematis gitu Nah, kan. nah ini boleh nih, Nanti boleh ada nih. sisi religinya yang kita itu kalau maaf ya kalau kita kan orang Islam jadi ada Iya, komitmen yang dipegang sama yang Maha Kuasa kan. Kamu itu orang Islam punya usaha, hidup, kehidupan, berumah tangga, berbisnis semua diatur gitu kan. Kalau kita nggak mau ikut aturan itu ya nantinya zong terakhirnya. tapi kasih contoh dong, Pak. Nah, kasih contoh itu Nah, ini. ini, kita itu bisnis biasanya hanya menuhankan matematika kan. Uang. Satu tambah satu sama dengan dua. Iya. Dalam Islam nggak ada sebenarnya. Bisnisnya orang Islam itu sama satu tambah satu itu sama dengan unpredictable. Kok bisa? Nah, Allah itu berfirman ya. Wah ini kan jadi Ya, kesini. enak, enak. Saya malah saya butuh ini, butuh pencerahan ini. Barang siapa beramal Iya. seperti menanam padi kan. Satu biji padi 27. Itu Allah loh yang ngomong. Nah, kita kadang berbisnis mindset kita nggak punya modal gitu kan. Pasti Wah, kita tuh nggak punya ngomongin modal modal. nggak bisa memulai. Padahal Pasti. tadi kalau kita tarik dari depan, sekarang itu nggak ada namanya, nggak ada kesempatan yang ada kemauan. Iya. Sekarang kalau yang dulu ngomong nggak ada modal nggak bisa bisnis, sekarang terbalik kalau dia mau ngomong. Modalnya tinggal pulsa sekarang. Kalau nggak numpang wifi tetangga. Jadi afiliator, ayo, ya kan? Jadi tidak ada bahasa begitu. Maunya soalnya pengen cepet kaya. Di sininya mindsetnya usaha itu endingnya kaya gitu kan. Nanti jalurnya banyak yang salah akhirnya riba lah segala macam. Ya Nanti intinya kontroversi nih ngomong begini nih. nggak apa-apa dong. Malah kontroversi itu yang pengen kita. Jadi kalau kita salah dalam memulai, apalagi kita ada komitmen agama, maka hilang dunianya, plus hilang akhiratnya. Nggak. Saya masuk ke riba nih. Nggak apa-apa Jadi nih. hook ini nanti jadi hook. Ke riba nih. Ke riba. Intinya kan pasti kita stucknya pemikiran kita pasti ke pinjam uang dong. Iya, Ya kan? iya. Itu kan maksudnya pinjam uang dan akhirnya maksudnya tuh apa gitu? Apa yang salah gitu loh, Pak? Nih, Apa yang salah dengan pinjam uang? Kan yang penting dibayar kan? iya. Kenapa harus minjem? Ya nggak ada modal. Kenapa harus memulai yang nggak butuh pinjem? Hmm, Nah, kita putar balik nih sekarang. saya nggak bisa berkata-kata lagi. Ya, jadi banyak founding father ya. Jadi kalau dulu kita mau membaca sejarah sahabat itu kan banyak. Waktu dari Mekah pindah ke Madinah itu emang mereka dibawain capital enggak kan. Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya di Mekah. Pindah ke Madinah, hartanya disita dia. Iya. Hanya baju yang melekat sampai di Madinah. Apakah dia pinjem uang sahabat Ansor? Enggak kan? Hmm. Malah ditawarin dia, kalau kamu mau setengah harta saya buat kamu, setengah istri karena punya istri banyak kan zaman dulu, jadi dikasih ke Abdurrahman bin Auf. Apakah Abdurrahman Auf mau? Enggak, cuman mau minta kasih saya satu lahan di pasar, tunjukkan saya mana di pasar. Nah itu kan kalau kita tarik ke zaman sekarang itu konsep utama kan, kita malah yang sibuk minjem uang ya kan, bukan membangun pondasi bisnisnya, Oh, ya kan? masuk ini, masuk. Bisnis saya belum, wah nggak ada duit gitu kan. Iya, iya. Padahal memulainya banyak. Kalau sekarang ya tadi kita balik afiliator tadi udah kan. Iya. Nggak punya modal, afiliator dulu. Kalau udah afiliator jago berarti marketing andalan itu upil ditepungin aja bisa dijual gitu kan. Kalau udah jadi marketing sejati itu. Iya, iya, benar-benar. Kalau kita bikin brand, wah aku sering diajak ngobrol teman-teman ATK ya, Iya. teman-teman di KT kita yang ngomongin tuh. Mas, saya bisa bikin sepatu bagus. Gini-gini, saya mau bikin yang bagus nanti kita jual. Kata saya, sekarang saya tanya balik. Kalau saya kasih sepatu murah, bagus, kamu bisa jual nggak? Jangan ngomong sepatu murah, sepatu KW aja lah. Saya kasih kamu sepatu KW ini, jangan ngomong halal haram dulu ya. Iya, iya. Sepatu KW, harganya di bawah pasaran, kamu saya kasih 10 karton, bisa jual nggak? Target berapa? Dari sekarang mulai. Wah, nggak tahu di pasar. Itu aja sudah brand orang, sudah famous, kamu nggak bisa jual. Gimana kamu bikin brand sendiri mau jual gitu kan?
Jadi strategi jualannya dulu yang harus dikuatin baru bikin brand. Hmm. Yang punya brand tanya semua rata-rata dulunya bisa ngejual dulu. Sekarang paling kuat siapa? Aero Street. Ya, Aero Street itu nomor satu penjualan Klaten di ya. Shopee ya. Iya, Klaten. Apakah dia serta merta begitu? Enggak kan? Dulunya dia juga Dia itu ini kan Pak? distributor Ardiles dulunya. Karena menguasai pasar dulu kan. Nah, kita tahu-tahu bahwa kalau kita asumsikan nih, kita contohkan, nggak tahu pasar induk Bogor kan, Iya. baru tahu oh di Bogor itu ada pasar induk. Kita dari sini bawa pisang setruk ke sana bisa ngejual nggak? Enggak kan? Enggak. Harusnya kita ke sana dulu, seluk-beluknya tahu, Ke siapa? ke siapa semua tahu, baru kita bawa pisang gitu kan. Nah sama, keluar pabrik, nggak punya basic marketing, nggak punya apa, cuman tahu saya bisa bikin sepatu gitu doang kan. Apakah serta-merta diterima pasar? Tidak. Bahkan di pasar itu kadang tidak seidealis yang kita pikirkan. Nah, Kita orang sepatu, beli sepatu, dicek kanan kiri iya. tinggi. Orang yang beli sepatu emang sampai sejauh itu kan? Enggak. Enggak Yang kan? penting senang. Nah, Iya kan? ini kan akhirnya kita karena terbiasa di dunia profesional kan, Seakan-akan ya. jadi nggak mikir receh gitu kan. Oh, iya iya. Nah ini yang harus kita coba brainwash anak-anak sekarang. Apalagi Brainwash. dulu sama sekarang itu kesempatan beda. Kalau dulu yang bisa bekerja itu adalah yang punya kesempatan kan. Hmm. Dulu kita kuliah keluar nunggu lowongan, begitu ada lowongan berarti itu namanya ada kesempatan kan. Benar. Itu dulu. Sekarang. Generasi sekarang, anak-anak 2000-an ke sini, kesempatan itu ada, yang nggak ada kemauan. Oh. Sekarang itu entrepreneur itu nggak harus bikin brand, nggak harus apa. Ada Kok bisa? fasilitas Kok bisa banyak. bilang Di gitu? Kok bisa? dunia media sosial, di dunia marketplace, semuanya kan ada. Bahkan kita nggak punya produk, Bisa. bisa. Kan ada afiliator kan. Iya, afiliat. Tergantung kita mau, bahkan kita tidur di kamar aja bisa jadi kan. Nih. Review produk, mau beli klik ranjang kuning, Oh. toko orang comot dapat Ini 10%, ini 20%. ilmu, guys. Ilmu. Nah, ini yang Ilmu. saya bilang sekarang itu kesempatan banyak, tapi kemauan yang nggak ada itu. Tuh. Dan kreativitasnya mati karena kita itu magernya nggak maksimal. Nggak Maksudnya harus nggak maksimal? rajin, nggak harus rajin. Kan sekarang itu jenius kan. Kalau dulu rajin ya, karena rajin itu rugi. Kalau ada prinsip yang sering saya dengar ya, kalau umroh nih, kita ketemu orang Indonesia di sana ngomongin orang Arab itu males-males ya. Iya. Kalau saya jawabnya, mending males kaya apa rajin tapi pas-pasan. Mending kaya. males kaya. Nah ini kan yang harus kita rubah kan mindset ini. Brainwash tadi ya, Pak. Brainwash tadi. Nah ini kesempatan itu ada sekarang. Kalau dulu kita mau bisnis sepatu ya, bisnis sendal lah contoh. Iya. Kita mau bisnis sendal, bikin sendal itu investasinya tinggi karena kita bikin sendal paling nggak harus naruh di toko. Kalau nggak punya toko kan, nitip di toko itu turnovernya tinggi kan. 3 bulan baru dapat tagihan. Itu belum tentu laku dan di toko nggak mungkin kita hanya selosin kan. Iya. Paling nggak berapa ratus pasang. Tapi ngomong-ngomong tadi kita afiliator nih. Saya juga afiliator nih sambilan Pak. Di sini berarti Bapak udah sampel gratis kayak gitu? Afiliator tergantung. Tergantung. Nah, ini jadi ngomongin ke Iya, boleh dong. marketplace Iya, ya. dong. Karena diangkat. Saya nggak punya toko offline loh saya itu. Nggak punya toko offline. Nggak punya toko offline. Offline saya itu install pabrik ya, yang karena kita B2B kan. Iya. Buyer to buyer kan. B2B itu apa sih? Buyer Sering to ngomong tapi nggak apal. B2C anak sama B2B kan, karena saya dari pabrik ke pabrik kalau install. Tapi kalau produk, sepatu dan lain-lain, saya langsung ke customer. Ke customer. Dan saya nggak punya offline. Dari awal saya bangun, pondasinya nggak ada offline. Makanya kita kadang mau bikin offline itu ragu-ragu gitu kan. Di depan itu kan saya bikin ruko tuh. Iya. Sampai sekarang mager mau ngejalanin karena wah harus bayar listrik, AC, karyawan gitu kan. Tapi begitu kita online kan 24 jam on fire gitu kan. Tinggal diganti 2 orang admin selesai kan. Iya. Yang penting adminnya itu paham Iya. sistemnya. Nah, anak-anak di sini itu sama, anak-anak di sini itu juga lulusan SMA, bahkan ada lulusan SMP. Tapi Di karena sini ada yang bekerja kemauan sekarang. kan, dia malah yang ngurusin konten apa mereka.
Karena COVID itu merestart segalanya. Karena ada beberapa teori konspirasi juga sebenarnya tahun ini adalah tahun 2045 harusnya. Tapi karena COVID akhirnya dimajuin. Makanya struktur masyarakat itu tumpang tindih. Makanya sering kita melihat orang COD tapi dibawain golok, ya kan? Iya. Nah, karena transisinya nggak pas sekarang itu, karena masih ada generasi lawas tapi dipacu teknologi baru. Oh. Makanya yang dibilang Iya, harusnya iya, iya. tahun ini Paham, adalah paham, tahun paham, paham. 2045 Saya paham. karena adanya COVID, akhirnya dipaksain, akhirnya tumpuk jadi satu kan. Makanya ada orang COD nggak tahu prosedur, asal COD datang nggak dibuka dulu apa ngamuk gitu kan. Jadi itu orang kolot tapi maksa berteknologi itu. Nah ini yang tadi saya bilang akhirnya korelasinya itu merubah tadi yang ya. saya bilang merubah segalanya, yang tadinya orang rajin itu pangkal kaya, sekarang enggak kan, orang kreatif yang pangkal kaya sekarang, karena anak-anak sekarang itu cepat melejit. Bener sih. Anak-anak sekarang itu cepat Asli melejit. sih. Kita dulu kan butuh Apalagi waktu kan. kalau kita buka sosmed, kita sebut ini sosmed tok-tok lah ya ibaratnya. Mm-mm. Dari afiliator aja itu Iya, kan ada gila-gilaan karakter itu, Pak. masing-masing ya. Karakter di X itu beda. Iya. Di X itu kayak high class lah itu mereka kan. Kemudian IG itu karakternya kalau pasar mah itu mall ya IG Iya. itu. Kalau Tok itu kan kayak UMKM. pasar di UMKM gitu, Iya. kayak di Wagen, Medan gitu kan, begitu. Tapi karakter. rodanya itu kayaknya Karena lagi ini banget, Pak. di pasar itu lihatin aja karakternya. Kalau di TikTok aja ya, kita vulgar aja. Di TikTok itu kalau nggak bocil banget, tua banget, udah nggak ada anak setengah. Lihatin. Benar. Kalau anak-anak idealis umur 25, 30 itu punya sebatas punya, tapi nggak sampai fokus di situ. Makanya bisa kita lihat, banyak yang tinggi followernya di IG, tapi jatuh di TikTok. Ya kan? Banyak juga yang di TikTok tuh jutaan, tapi di IG dia nggak laku, karena apa sih, norak gitu kan. Iya, iya, iya. Kocak gitu kan, gitu aja. Nah ini yang jomplang di situ kan. Tips jualan sedikit ya, Pak. Sekarang enak di jualan itu. Sekarang ada media sosial, ada marketplace. Iya. Mau cara instan mana nih? Kalau punya duit, di marketplace langsung terjun, advertising hantam, ada teori macam-macam ya, teori yang saya jalankan. Kalau di langsung kan banyak sih. Sekarang brand itu yang tidak famous di media sosial tapi famous di marketplace banyak. Tapi yang brand lama yang famous di media sosial dan famous di marketplace. Ini kalau kita tarik benangnya, sebenarnya yang paling bagus itu famous di marketplace, famous di media sosial, famous juga di marketplace. Karena irit ad-nya. Tapi kalau nggak famous di media sosial, famous di marketplace, ini biasanya capital untuk iklannya tinggi. Nah, ini yang disebut performa branding tadi. Performa branding itu ada yang bisa dirintis, ada yang bisa dibayar kan. Iya. Nah, itu kalau yang di marketplace, performa branding tidak serta-merta dibayar. Kita bikin sepatu, pengen untung cepat, kita jual 400 pasang, 400.000 per pasang. Mau sebagus apa, dijual, diiklani sampai semahal apapun, kalau nggak famous nggak terkenal. Makanya ada hook juga kan, kalau di dunia marketing, marketplace itu. Kita punya produk 20, ada satu dikorbankan, harga lain 220, 250, 300, satu dikorbankan 99.000. Karena buat naikin traffic toko kita. Makanya sering lihat di Shopee kan, Iya. di Shopee, di IG, iklannya menarik banget nih. Mau sepeda pakai listrik, harga cuma 99.000. Iya. Klik link di bio, kita ngeklik link bio nggak ada barangnya. Tapi tokonya kan rate-nya naik udah kan. Oh. Begitu naik, traffic naik, otomatis di engine Jadi searching-nya. sama kayak naikin viewers, terus dia kayak FYP kayak gitu nggak sih, Pak? Iya, karena kalau viewersnya naik, tokonya otomatis naik juga kan. Produknya secara tidak langsung tampil di engine-nya. Sumpah, aku pengen ngasih tahu
kalian harus tonton banget ini karena ini bener-bener ilmu teman-teman, bener-bener detail ilmunya kayak gitu ya. Dan nggak hanya ngomong sepatu loh, ini sekarang di dunia lain kita. iya, Orang ikatek yang dunia dan, lain. dan menurut aku kenapa kita harus tentang sepatu sih Pak? Maksud aku, Iya. oke lah, Getsuke emang sukses di bidang ini gitu loh. Tapi pada saat kita ngomongin usaha dengan cara-cara ini nggak harus produknya sepatu kan? Kayak Nggak, gitu. segala sesuatu bisa dijual, makanya tadi saya bilang upil ditepungin apa sih dijual kan. Oh, Kalau kita bisa memolesnya kan gitu. iya. Kan jangan ngomongin orang lah, ngomongin kita aja. Coba Masnya buka TikTok, pasti tersesat nanti kan. Tahu-tahu beli apa aja, gunting kuku lah apa. benar. Nah itu kan, itu karena kita itu dijejalin tiap hari kan. Iya. Nah itu triknya di marketplace kan begitu. Apalagi Sekali kalau aja yang kita, keranjang kuningnya ada udah. iya. Nah ini yang diambil sama TikTok kan begitu. Kalau yang lain kan emang basisnya marketplace. Shopee basisnya Tokped, basisnya marketplace. Alibaba marketplace kan. Nah, ada satu yang kenapa TikTok tuh malah jet karena dia media sosial kan. Iya, Itu media kalau sosial. nggak direm pemerintah bubar tuh yang lainnya. Tapi direm juga menurut aku sebenarnya. Tapi kita masuk, Dikawinin sama Tokped dia. iya dikawinin sama Tokped. Pas pada saat kemarin menurut aku tuh kalau versi aku ya Pak, Heeh, aku memang bukan penjual, bukan apa, tapi aku hanyalah user pengguna gitu loh. heeh. Tapi menurut aku kalaupun itu seharusnya regulasinya sih diperketat. Ya nggak Iya sih? kan masalahnya di situ. Sekarang itu kita ngomongin panjang lah ini kalau ngomongin Enggak. pemerintah itu nanti ke Ya sana kita masuk kemari. nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Nih, kita ngomongin brand lokal aja nanti panjang tuh. Regulasinya kalau ngomongin negara lagi, wih udah nggak ada yang kanoha ini barusan. Ngomongin sepatu ya, Iya. sepatu lokal, protected dari pemerintah itu apa sih proteksi untuk sepatu lokal? Nggak ada. Apa coba? Kita makanya negara tempur sendiri kita rakyatnya ini. Sepatu lokal itu harganya kalah bersaing sama, Cina. oke lah, Cina masih mending lah ya. Ada lagi, Cina mah brand Cina kan. Iya. Nah ini yang brand original tapi ngalahin brand lokal apa coba? Apa tuh? Thrifting. Oh, setuju. Dari Exactly, kan? mulai topi, pakaian, jaket sampai sepatu itu Nah, thrifting ini semua. saya kasih contoh sedikit aja. Untuk proteksinya pemerintah ya. Iya. Begitu kita ngomong brand lokal, sepatu. Iya. Harganya bersaing dengan sepatu brand luar thrifting kan. Nah, ini dua kutub yang berbeda kan. Iya benar. Kalau kita ngomongin ini legal nggak sih brand lokal ini legal kan? Legal harus. Ngurus kaki, bikin izin, daftar, Ada brandnya. semua. Nah, ini legal nggak? Enggak dong. Thrifting. Enggaknya dari Masuk. sisi mana? Dari sisi mana? Yang enggak legal kan. Legal, orang ini barang ori kan datang ke sini. Yang nggak legalnya itu adalah prosesnya. Oh. Sebenarnya sudah ada 2000 berapa ya? 18 atau berapa? PP Permendak itu ada melarang import baju bekas dan fashion bekas masuk negara kita. Tapi realitanya banjir. Masih terus. Nah, Bahkan ini- bahkan orang-orang yang live itu terus ada Nah. sampai saat ini. Salahnya di mana? Iya, Kalau beres. ngomongin jadi nggak ada bakar-bakar apa itu adalah seremonial. Dan kita itu hafal kalau di politik lebih kejam Waduh. sama saya. agak serem. Aku tadi baru mau masuk sebenarnya, baru mau ketanyain itu tadi. Lah kan kemarin dibakar apa, Pak? Kan ada seremonial yang Biasalah, kan kita ganti presiden berapa kali. tampan. Nah, itu kan ada habit 100 hari pertama. Nanti setelah itu ya setelan awal lah, kayak nggak hafal. Guys, ini bukan hanya tentang bahwa ini orang tidak berpengalaman. Bapak ini memang berpengalaman di bidangnya. Bukan di sepatu ya. Hari ini saya declare juga kan. Tadi saya cerita. Semua lini ya. Hari ini saya sukses di satu hal yang baru, yang saya tidak mau di zona nyaman kan. Iya, Tadi benar-benar. ketua cyber pemenangan, menang nggak sekarang? Menang nggak saya? Menang, Nah, menang. Bahkan sekarang saya punya kerjaan baru, namanya Apa tuh, Pak? konten kreator. Konten kreator. Iya. Kenapa saya suka jadi konten kreator? Jo? Kenapa tuh, Pak? Selama ini kita di sepatu itu kan jadi subjek kan, diatur oleh objek. Itu kalau kerja begitu kan, objek.
Objek itu bos kita. Iya. Kita itu subjeknya kan. Iya, benar benar. Nah, kalau konten kreator itu adalah subjek ngatur objek. Oh. Objeknya paslon, kita subjeknya kan. Kita yang ngatur, Pak. Ganti baju ini, model ini. Besok pura-pura sakit, besok pura-pura apa, semua ada. Tapi dulunya pernah punya background IT gitu. Nah, ini tambah lagi ilmu ya, saya kasih. Nah, bagus dong. Teman-teman kita, Jadi nggak rugi saya. jagoan CAT-key, jagoan CAD-CAM, jagoan Photoshop ya. Saya nggak ngerti sama sekali waktu itu, karena saya orang klasik. Begitu bikin CAD-key, saya otomatis harus ngoprek Shopee, cara ngiklan, cara masuk. Meh, Itu otodidak loh saya. serius ini Pak. Serius. Yang kedua, Tunggu, begitu tunggu, ngomongin tunggu. Itu di umur berapa Pak? Di umur berapa? pensiun lah, 40 lah mulai lah kita. Makanya kalian yang muda-muda kalau sampai nggak bisa ya tetap bangetan. Kalian dimanjakan teknologi tapi nggak main gitu. Gila. Nah, seangkatan saya angkatan 95 ya di Iya. ATK. Coba cek seangkatan saya yang IG-nya paling tinggi followernya siapa? Kamu sama aku banyakan mana? Banyak kan Pak Geske. Bener, bener. Itu yang kedua. Tadi kenapa saya jadi melek teknologi? Karena waktu itu saya hire satu konten kreator jago editing ya. Iya. Habis itu keluar, akhirnya saya belajar pakai CapCut. Iya. Template banget ya. Iya, dari CapCut, ternyata gampang banget ya. Ini marketable banget buat jualan itu. Asli. Ngedit Banget. paling gampang, paling enak. Itu kan. Easy banget. Satu lagi ada Canva, itu masalah hidup selesai. Iya. Kan, Pak. Punya kekuatan dua ini ya. CapCut, Canva itu udah selesai gitu. Iya, iya. Itu kalau kerja itu satu kantor hanya kita pegang sendiri bisa itu. Bener sih. Bener. Kita jadi bos sekaligus jadi karyawan kalau udah megang dua ini. Apalagi bermain di dunia industri digital. Selesai itu masalah. Apalagi didukung dengan peralatan yang bagus. Iya. Pasti menghasilkan yang bagus juga dong Pak. Hmm. Terus kita lanjut lagi. Habis apa lagi? Enggak, saya agak ragu. Kenapa agak ragu nanya-nanya? Sebab ini ranahnya tuh kayaknya bukan ranah saya. Ada nggak sih Pak tokoh yang inspiratif? Kok bisa dikenal Gates sih sekarang ini gitu loh? Wah ini tokoh saya. Kalau saya anti mainstream Anti orangnya. mainstream. Iya, anti mainstream. Jadi ini percaya nggak percaya. Orang pada percaya bumi bulat, saya enggak. Saya berpercaya bumi datar. Dan nggak mau saya perdebatkan karena saya pengen yang lain aja udah gitu. Oh. Dan nanti ketika berargumen dengan teman-teman saya bisa mempertahankan nggak tahu salah nggak tahu benar karena itu jiwa marketing. Salah pun bisa dijadikan benar. Oh, boleh nih. Ilmu marketing ya. Jadi aneh, orang suka Soekarno, saya sukanya lawannya Kartosuwiryo. Yang 3 tokoh itu ya, iya kan? Iya, Yang satu Soekarno, dari gurunya, Asyok Raminoto, iya Cokro Aminoto. muridnya Ada 3. Semaun, Sama Soekarno, Soekarno, sama satu lagi Kartosuwiryo. yang jadi pendiri, Ayo. Nah, yang jadi pendiri itu kan? kan 3 idealisme yang berbeda kan? Iya, 3 idealisme yang berbeda, benar. Panjang nanti itu semalam nanti ngobrol ya. Nah itu jadi kalau pokoknya tokoh yang aneh saya mah hobinya begitu aja. Karena ketika orang itu memutuskan aneh itu pasti ada sesuatu. Contohnya, Iya kan? Kayak kita ATK mindsetnya kerja, kita kerja itu kayak kepaksa akhirnya kan 3 tahun pindah udah bosen. nah, saya kayaknya habis dari sini kayaknya harus segera bikin pabrik juga nih, harus keluar juga nih kayaknya. Banyak hal-hal yang tertampar. Sekarang kerja di mana? Saya kerja masih di Mas Roto sih Pak. Oh Mas Roto ya. Masih di Pinggir Mas tol Roto. itu ya. Iya, yang ya Iya. lebih dari 3 tahun Pak. Udah saatnya. Udah saatnya. Jadi ngomong-ngomong kita masuk lagi ke ini Pak. Ngomongin sedikit tentang ini yang lain ya di Ikatek nih. Boleh dong sharing dikit dong. Ikatek. Terkhususnya buat Bogor ya. Karena kami ini yang dari Bogor ini apa sih sebenarnya yang apa ya yang harusnya kita lakuin gitu loh.
Satu, applause dulu buat Ikatek Bogor kalau menurut saya. Applause dulu. Jangan Karena, terlalu dipuji, Pak. wih, Kita bagus. melayang nantinya. Di masa sibuk ya, di masa sibuk. Saya aja sekarang itu angkat jempol 3 karena effortnya aja dari Bogor ke sini naik motor. Effort. Itu juga yang terjadi dulu di Ikatek Tangerang sebenarnya di zaman saya. Kita itu Wah, ikut penayangan. rapat ke sono kemari naik bis berangkat tuh. Anak sekarang coba tanyain ada yang begitu nggak? Padahal motor bisa, kayaknya bisa kan. Iya, dulu masih naik bis ke Bogor saya. Wow. Rapat di Bogor, apa reuni kita berangkat terus gitu. Di zaman saya itu. Ada kesempatan walaupun kita kerja dulu belum 5 hari kan, masih 6 hari. Sabtu masih masuk, pulang kerja janjian Gas. di mana. Nah ini dimulai hal bagus dan di dunia sekarang bikin seperti ini paling ada beberapa yang nanti saya kasih masukan ya kalau bikin podcast ini potensi yang kita wawancarai banyak IKT gitu sebenarnya Itu, Pak. ini yang harus dirijen ininya kuat juga dirijen kontennya Iya. karena bukan masalah delivernya kadang-kadang kita materi bagus tapi delivernya juga bermasalah kan repot yang kalian saya kan liatin tuh di YouTube yang Iya. diwawancari orang-orang potensial Mas Andi itu kan kurang Iya. apa review balik tadi ya dunia sepatu kita itu kalah nah karena circle kita kurang bagus teman-teman di dunia luar influencer itu sepatu kulit-kulit lah ngomongin ya Iya. kita mah profesornya sepatu tapi mereka karena punya circle bagus lokal pride Indonesia bagus ada anak TK-nya nggak ada apalagi lokal face Iya. tentang sepatu brand lokal kaos brand lokal topi brand lokal semua ada anak IKT-nya Nggak ada. nggak ada Kalaupun ada, karyawannya. nah Ya kan, Pak? nah, circle kita itu kalau udah mulai nanti banyak kan kemarin di ATK kita reuni kan udah mulai banyak yang punya brand nanti kita bangun circle di situ tuh kalau bangun circle bagus kita punya komunitas IKT yang kuat di sepatu secara keilmuan ditambah lagi secara marketing udah bagus nanti kayak begini nih kan bisa malah media ini jadi kuat untuk ATK nanti gitu kan. Seharusnya sih, Pak. Tapi Waktu itu pernah nih saya kasih masukan ya apa? di IG ada IKT kan Ada. nah coba ikat IG-nya kita IKT itu 10.000 lebih loh lulusannya kan Iya. apakah semua menfollow Effort buat follow aja tuh nggak ada karena kita nggak menarik ada banyak media kan lokal pride Indonesia Jawara lokal Union macam-macam mereka ngomongin sepatu di hari-harinya apakah itu dikelola orang IKT enggak kan Enggak. ya harusnya kita ketampar di situ berarti media IKT kita nggak menarik orang-orang ahli sepatu tapi ngomongin sepatu pada nggak jelas kan malah saya lihat kayak brosur nih IG-nya gitu kan nah harusnya kan dibikin ngikutinnya kan ini IG-nya generasi 90 dibawa ke Gen Z kan nggak nyambung kan harusnya di situ mah udah biasa aja itu loh nggak harus waktu itu pernah saya ngomongin tapi ya kan saya pernah sebentar jadi adminnya berapa tapi mungkin ada perbedaan ini ya perbedaan mereka maunya standar gitu kan padahal sekarang media yang dulunya paling basic aja hancur-hancuran kan ke media Iya. karena mereka kalah sama Jakarta Keras kalah sama Indonesian Info apa macam-macam kan sama media-media yang ketawa-ketawa doang gitu kan. Jadi harus ngimbangin. Nah, ini juga IKT itu kalau biar menarik bahkan di luar IKT gitu jadi sentral. Jadi kepikiran kalau ada orang sneakerhead itu oh di IKT nih orang-orang ilmu itu kan harusnya Bener, asli. nah sekarang mah enggak kan Enggak. sneakerhead circle-nya ya ada di grup sneaker harusnya kan kita malahan imamnya gitu kan Iya dong. mereka harus, makmum harus dong. malah kita jadi ngikutin makmum gimana ceritanya Terus terkait apa ya? Tadi kan ada anak magang nih di sini. Mm-mm. Gimana tuh, Pak?
yang magang ke sini itu dengan pengalaman mereka sejauh ini menurut Bapak untuk ke dunia magang gimana? Untung mereka magang di sini, kalau enggak mau udah nggak betah. Karena Karena magang di sini itu kan bukan sebagai kuli saya kan, oh, akan saya persiapkan sebagai entrepreneur dia. Makanya ya begitulah. tapi kita ngomongin Bapak menyiapkan mereka entrepreneur. Apakah itu nggak ngerugiin ataupun wah, gitu Enggak saya lah, ambil nih. enggak lah, enggak ada. Dunia ini diciptakan untuk manusia, enggak ada yang kekurangan. Wah, ini nih. Ini Gitu nih. kan. Enggak ada. Aku Kalau entrepreneur malah sejati paling itu seneng kayak gitu. anak IKTek itu punya brand banyak, malah seneng. Nanti kalau kita mau bikin event kan enak, Nah, iya kan? itu loh. Kita bikin IKTek Fest, wah Iya. keren kan? Orang yang tahu, wah itu mah orang-orang yang emang core-nya di sepatu bikin event. Orang yang nggak suka, yang nggak ngerti IKTek akhirnya datang. Kalau di otak saya seperti itu malah. Jadi, ayo makin banyak teman-teman bikin brand gitu kan. Pengennya begitu. Dan nggak usah saing-saingan sih kita itu. Nah, itu. Semua udah ada porsinya. Ada syarat nggak sih buat magang di sini? Enggak, Enggak. nggak ada. Kita setiap tahun 6 orang, 7 orang magang di sini. Bahkan nggak hanya IKTek, bahkan hanya ATK. Dari mana? Untirta ada juga. Ini ada 5 orang kemarin masuknya di Januari kalau nggak salah nanti. Itu tentang media sosial, tentang marketplace, tentang disruption era ya. Jadi dia tentang bisnis di dunia digital malahan. Pernah capek nggak sih Pak sebagai owner? Justru saya nggak punya kerjaan, makanya saya nggak bisa ngomong capek. Nggak ada kerjaan. Makanya Wow. saya sampai bisa ngeditin apa-apa, sampai nguasain CapCut karena Berarti bahkan autopilot. sekarang Bang. saya kuliah lagi itu karena nggak punya kerjaan. Oh, itu dia. Kenapa tuh kuliah lagi Pak? Karena kuliah itu memperbarui, merefresh kita. Tapi Awet muda kan, jadi mainnya anak-anak muda kuliah kan. emang ijazah tuh butuh buat Enggak, enggak. enggak. Itu kuliah itu kan hanya kata-kata lebih gerung apa? Hanya sebatas punya ijazah. Iya. Bukan Jadi pernah. kalau konyolnya kalau ditanya, udah tua kuliah lagi buat apa? Nanti kalau ada undangan nikahan jadi mertua itu kan panjang tuh zaman. Benar-benar. Jurusan apa Pak? Bisnis. Sama ini OTW masuk lagi hukum. Berarti S Dua, berapa? S2 tambah S1 lagi, S2, S1-nya 2 rencananya. S2-nya 1. Berarti ini lagi ngelanjutin dari D3 Ini itu. Februari sidang. Februari ini sidang. Lancar-lancar. Februari sidang, Desember ini masuk hukum. Langsung masuk lagi gitu. Untuk kuliah lanjutan lagi. Mulai Januari itu mulai Kuliah di mana Pak? di STIA Banten. Wih, endorse ini masalahnya. Di Banten. Pokoknya di Banten aja. Pokoknya di Banten lagi ya. Keluarga. Apapun kegiatan selalu mendukung atau Selalu mendukung. Bahkan saya paling free ya sama anak-anak, itu paling merdeka saya. oh, Anak-anak itu kalau kuliah itu saya nggak mentarget mereka. Kan kalau nanya ke saya, kuliah di mana? Saya jawab, kamu bisanya kuliah di mana? Merasa bisa. Kuliah itu kan begitu. Kuliah itu nggak penting kadang-kadang kan. Nggak penting keilmuannya. Orang kuliah apa jadinya apa kan banyak yang nggak berkorelasi kan. pasti. Orang IKTek aja yang berkorelasi kan. Tapi kadang nggak juga, yang jurusannya penyamaan di sepatu, yang jurusan sepatu di Nah, iya benar-benar. kayak saya kan jurusannya jadi marketing malah. Seru banget hari ini Pak. Nanti Seru. kita ada part 2 lama. Part 2, part 3 dan secara rinci sih. Secara rinci. Saya mungkin pengen belajar khusus ya. Siap. Siapa tahu nanti kita punya brand yang melebihi Getski. Saya ucapin terima kasih banget Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Kita mengganggu kesibukannya dan segala macam dan ilmunya. Nanti satu lagi pesan saya. Nanti kadang saya akan ikut jadi host. Wah. Kita wawancara ya orang. Boleh. Saya nge-host nanti. Boleh. Ya. Ini seru ini. Karena Masnya kelihatan grogi nge-hostin saya. Boleh. Deal dong. Nih. Deal ya. Iya, ini guys. Ini bakal ada host baru.
Oke, oke. Nanti saya nge-hostin buat biar akun ini tinggi. Harus itu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan itulah tadi Pak Zamzam owner Getski. Terima kasih. Sama-sama.